Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Baruk, bab 4 ayat 5-12, dilanjutkan 27 sampai 29. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Tuhan, maka kalian diserahkan kepada para lawan. Sebab kalian telah membuat murka penciptamu dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, "Dengarlah, hai sekalian tentang Sion, Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar, sebab aku melihat anak-anakku tertawan sebagaimana telah ditentukan oleh yang kekal bagi mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku, aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, hai anak-anakku. Berserulah kepada Allah. Dia yang mengirimkan bencana itu akan ingat kepadamu. Seperti dahulu kamu selalu berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah. Demikianlah kalian sekarang berbalik mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu. Tetapi Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan pertama kitab Baruk pada hari ini, Yahweh tidak pernah meninggalkan umat-Nya, walaupun umat-Nya memberontak dan tidak taat kepadanya. Allah selalu setia. Kembali kita renungkan pada diri kita masing-masing. Kita sering sekali jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Kadang kita menjauhkan diri kita dari Allah. Kita tidak setia. Tapi Allah selalu setia menuntun hidup kita masing-masing. Allah masih memberikan kita kesempatan. Maka yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita tetap dicintai oleh Allah. Melakukan pertobatan dalam kehidupan kita. Agar kita kembali menerima belas kasih Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita diajak sekali lagi. Hendaknya kita berpaling dari dosa-dosa dan menyerukan namanya. Serta berbalik kepadanya dan memperoleh belas kasihan itu. Anda pasti ingin untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka yang harus kita lakukan dalam hidup adalah melakukan pertobatan. Mungkin kita merasa kita sendirian dalam hidup. Mungkin kita merasa bahwa Allah jauh dari kita. Tapi itu hanya perasaan kita. Sekalipun seorang ibu mampu melupakan anak di dalam rahimnya, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Itu janji Allah bagi kita. Allah setia. Allah begitu baik. Tapi kadang dalam kehidupan kita yang tidak mengikuti perintahnya. Kita lupa akan perintah-perintahnya. Maka kita jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam penderitaan akibat kesalahan dan dosa kita. Bukan Allah. Maka Allah mengharapkan agar kita melakukan pertobatan. Agar kita menerima kembali belas kasih dan
perlindungannya selama kita hidup di bumi ini. Dikatakan tadi, kuatkanlah hatimu hai anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirimkan bencana itu akan ingat kepadamu lagi. Tuhan pasti ingat kita. Asalkan kita berseru kepadanya. Kita harus datang Bapak Ibu. Kita harus mengetuk agar dia membukakan kembali pintu bagi kita. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita mau melakukan pertobatan agar kita memperoleh belas kasih itu dari Tuhan atau tidak? Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup. Hanya orang hidup yang mampu melakukan pertobatan. Maka kesempatan ini adalah kesempatan emas yang diberikan Tuhan. Maka Dia akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Mari Bapak Ibu. Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik bagi kita. Dan Tuhan selalu berharap agar kita menyadari bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang maha setia. Maka kita harus melakukan pertobatan itu dari hari ke hari dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar kita menyesali kesalahan kita, merasakan belas kasih Tuhan, dan melakukan pertobatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita harus datang berharap kepadanya, berseru kepadanya, agar kita senantiasa memperoleh rahmat yang kita butuhkan. Mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi Dia Allah Maha Setia, selalu menanti pertobatan kita. Mari kita beramai-ramai melakukan pertobatan itu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, kesehatan, mujizat yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas malaikat-malaikat-Mu yang selalu mendampingi perjuangan hidup kami, menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah perjuangan hidup kami. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan setan, dari keinginan-keinginan jahat yang membawa kami semakin jauh daripada-Mu. Berkatilah segala usaha kami hari ini, agar apapun yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan-Mu yang semakin besar. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.